Shalom saudara, hari ini kita bertemu kembali di channel ini dan saya ingin membagikan satu kisah inspirasi yang saya dengar dari beberapa cerita yang saya ambil dari beberapa literatur, yaitu tentang orang miskin saudara atau pengemis. Nah, ada satu cerita yaitu ada seorang kaya yang punya toko, kemudian saking besarnya toko ini, saudara, toko ini begitu laris, saudara. Karena begitu larisnya, ya di mana-mana kalau namanya ada tempat yang laris itu pasti ada pengemis duduk situ, walaupun tidak semua toko seperti itu, saudara. Kemudian toko tersebut saking larisnya, ada seorang pengemis yang biasa datang duduk di situ, saudara. Dan pengemis ini setiap malam tidur di situ di depan emperan toko tersebut. Kemudian dari ketika tiap malam tidur di situ, sang pemilik toko ini setiap bangun pagi, kemudian membuka toko, kemudian setiap membuka toko selalu ada orang miskin tidur di depan tokonya. Kemudian dia begitu kasar mengusir orang miskin tersebut, biasa menyiramnya dengan air, menendang, bahkan mengusirnya begitu kasar, saudara. Dan berselang berapa waktu sang pengemis ini depan toko sekian lama, kemudian saudara, beberapa hari kemudian orang miskin ini tidak nampak lagi depan tokonya. Sang pemilik toko begitu bangun pagi, kemudian membuka toko, siap-siap buka toko, buka tumben tidak ada orang miskin di depan, tidak ada pengemis lagi di depan tokonya, saudara. 1 hari, 2 hari, sampai berjalan 1 minggu, sang pemilik toko ini penasaran kemana orang miskin tersebut atau pengemis ini, dia pergi kemana. Sehingga saudara, dia menanyakan kepada tetangga yang ada di toko sebelahnya, kemana pengemis tersebut, saudara. Kemudian tetangganya atau toko sebelah mengatakan bahwa dia sudah tidak ada, dia sudah pergi untuk selamanya. Sang pemilik toko ini sepertinya kaget, pergi ke selamanya kemana. Kemudian teman sebelahnya itu mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Nah, kemudian saudara, sang pemilik toko ini penasaran. Jadi dia sepertinya ada yang asing begitu, karena biasa bangun pagi dia biasa marah dia, siram dia, atau bahkan menendang dia kalau dia bangun terlambat, saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia penasaran, pengemis ini pergi kemana, begitu, saudara. Setelah ternyata dia telusuri, ternyata sang pengemis tersebut sudah meninggal. Benar bahwa meninggal. Kemudian saudara, dia begitu penasaran, kemudian dia teringat bahwa di depan tokonya ini dia ada pasang CCTV. Dia ada pasang CCTV. Kemudian dia putar ini CCTV, saudara, yang membuat dia kaget bukan kepalang, yaitu ketika dia memutar CCTV ini, saudara, ternyata hampir setiap malam tokonya ini hampir dirampok orang, dicongkel atau pencuri masuk dalam tokonya, saudara. Namun pencurian atau perampokan itu tidak jadi karena sang pengemis ini yang berusaha mengusir, bahkan pengemis ini berkelahi dari tayangan CCTV itu, pengemis ini berkelahi dengan pencuri tersebut, saudara. Akhirnya sang pemilik toko ini menangis, dia menyesal, sampai dia berkata bahwa saya mau membalas kebaikan si pengemis ini dengan cara bagaimana, saudara. Sampai akhirnya dia berusaha untuk pergi mencari keluarga dari pengemis tersebut. Namun apa yang terjadi, saudara? Dia tidak menemukan keluarganya. Identitas dari pengemis itu dia tidak tahu. Akhirnya penyesalan yang ada pada sang pemilik toko tersebut, saudara, menyesal dan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dari kisah ini, saudara, saya ingin membagikan satu cerita, yaitu tentang jangan kita menganggap diri kita ini sempurna. Atau bahasa gampangnya saya mau katakan, jangan memandang
orang lain sepele, saudara. Karena belum tentu apa yang ada dalam pemandangan mata kita belum tentu seperti yang kita lihat pada saat itu. Tuhan Yesus bilang, sebelum engkau pergi mempersembahkan korban, berdamai dulu dengan sesamamu. Artinya, lihat dulu. Jangan sampai ada benang atau selumbar di mata orang tersebut, saudara tegur, sementara balok 5-10 yang ada depan mata saudara-saudara sendiri tidak bisa keluarkan. Artinya bahwa terkadang kita melihat orang tidak baik. Kita menganggap diri kita lebih sempurna daripada orang lain, saudara. Kita menganggap bahwa kita menjudge orang itu bahwa kau tidak ada apa-apanya, kau tidak layak, dan tidak sebanding dengan saya, saudara. Kita kadang melihat orang itu, kita merasa diri sok suci, kita merasa diri bahwa kita ini paling benar. Ternyata Tuhan tidak menilai seperti itu, saudara. Dari cerita orang miskin ini saya mau katakan, saudara, kadang kita hanya melihat hal yang negatif dari orang lain, saudara. Terkadang kita hanya melihat sisi negatif dari orang lain. Tapi mari kita sekali-sekali pandang positifnya orang lain, saudara. Bahwa orang lain punya kelebihan. Jangan hanya kekurangannya itu kita lihat, saudara. Tapi lihat kelebihan dari orang tersebut. Lihat potensi yang ada pada orang tersebut. Kadang kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan, please help me. Tuhan menolong kita dengan orang yang kadang kita tidak sangka, saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tidak baiknya kenapa, saudara? Kalau kita bekerja seorang diri, kita akan capek, kita akan mudah lelah. Kita mungkin akan bekerja forcer, mungkin bisa, tapi pada akhirnya kita akan merasa capek dan sakit, saudara. Akhirnya Tuhan mengirim penolong yang lain. Penolong bukan hanya berbicara tentang pasangan hidup, saudara. Tetapi ketika kita mengalami kelemahan, Tuhan mengirim penolong yang lain. Mungkin saudara kita, teman kita, atau tetangga kita, itulah penolong. Dan secara tidak langsung mereka itu menjadi malaikat yang Tuhan utus untuk menolong kita, saudara. Mari kita lihat kelebihan orang lain, potensi apa yang ada pada orang lain, saudara. Jangan menganggap diri kita ini sok benar, karena apa yang kita anggap benar belum tentu benar di mata Tuhan. Firman Tuhan bilang, manusia hanya melihat yang fisik, yang kelihatan mata, tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita, saudara. Kita melayani Tuhan, saling mengingatkan, saling menegur, saudara. Kita melihat potensi apa yang ada pada orang. Mari kita saling mengangkat, supaya ketika kita mengangkat orang lain, Tuhan pun akan mengangkat kita, saudara. Jangan kita hanya melihat atau sibuk melihat, mengkritik orang lain, si A, si B begini. Tapi kita tidak mengkritik, tidak mengintrospeksi diri kita sendiri. Mari kita belajar mengintrospeksi diri kita. Kita belajar untuk menilai diri kita sendiri, saudara. Apakah kita ini sudah benar di mata Tuhan? Apakah kita ini sudah benar lebih daripada orang lain, saudara? Mari kita lihat diri kita sendiri. Berkaca dulu dengan diri kita sendiri, saudara. Berkaca lewat firman Tuhan. Apakah saya ini sudah pantas untuk menilai orang lain? Apakah saya ini sudah pantas untuk lebih daripada orang lain? Mari lihat potensi yang ada pada orang lain, saudara. Jangan hanya sibuk melihat kelemahan orang lain, tapi lihatlah potensi yang ada pada orang. Karena terkadang mereka ini Tuhan pakai untuk menolong kita, saudara. Terkadang kita tidak sadari bahwa kita berdoa, Tuhan, please God, help me, tolong saya Tuhan. Tuhan bilang, saya menolong kamu. Waktu itu ada orang yang saya kirim untuk menolong kamu, tapi kamu cuek dengan dia. Ku tidak peduli dengan orang tersebut, malah ku usir dia, atau seolah-olah ku pandang bahwa tidak ada apa-apanya. Ingat, saudara, kita masih hidup di dalam dunia ini, masih saling membutuhkan. Oleh karena itu, mari kita lihat potensi orang lain. Mari kita lihat kelebihan orang lain, supaya itu menjadi batu loncatan buat kita, saudara. Melihat apa yang ada pada orang lain, supaya itu menjadi batu loncatan kepada kita untuk support kita lagi ke depannya melalui hidup ini, saudara. Mari kita berkaca untuk terus melihat kelebihan orang lain, saudara. Karena kelebihan pada orang lain itulah menjadi batu loncatan untuk kita melihat bahwa kita termotivasi. Kalau orang lain bisa,
Kalau si A bisa dan si dia bisa, masa saya tidak bisa? Mari kita berlomba. Firman Tuhan bilang, berlomba dalam iman yang benar untuk meraih hidup yang kekal, saudara. Bersaing yang sehat. Supaya ketika kita melihat orang lain sukses, kita pun berlomba. Orang lain bisa imannya, bisa sampai, dia sudah sampai tahap menjadi pendoa syafaat. Masa saya hanya duduk mendengar. Mari kita berlomba dalam iman yang benar, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.